Halo, perkenalkan nama saya Astia dengan NIM 2286230020, mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, semester 4, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal dengan judul Keterlibatan Kepala Daerah di Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Serang. Hal ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sistem Politik Indonesia yang diampu oleh Bapak Alwad Bahrudin MPD. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas seminar proposal ini dengan sesuai waktu yang telah ditentukan. Dan tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah terlibat dalam pengerjaan tugas seminar proposal ini, terutama yaitu adalah rekan-rekan kelompok saya. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah salah satu jenis pemilihan umum yang memberikan kesempatan langsung kepada masyarakat untuk memilih pemimpin di daerahnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih pemilihan kepala daerah itu. Jadi, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah salah satu jenis dari pemilihan umum yang memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat untuk memilih pemimpin di daerahnya. Nah, biasanya pemilihan kepala daerah ini meliputi tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Dan biasanya pemilihan ini dilakukan oleh orang-orang yang telah memenuhi syarat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, seluruh wilayah di Indonesia, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, telah melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung sesuai amanat konstitusi. Dengan adanya fakta ini, pemilihan kepala daerah telah menjadi bagian dari konsensus nasional dalam praktik demokrasi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, demokrasi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak tumbangnya masa Orde Baru. Hal ini dimulai sejak pemilihan Presiden B.J. Habibie hingga pemilihan Presiden yang sekarang. Dengan hal ini, kita bisa melihat keseriusan negara dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Keterlibatan kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah sangat penting, karena mereka adalah salah satu aktor politik lokal yang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam dinamika politik di daerahnya masing-masing. Sebagai pemimpin, kepala daerah dituntut untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan apa yang telah diamanatkan. Dan tentunya sebagai kepala daerah, mereka juga harus tetap menjaga netralitas dan dilarang untuk memihak kepada salah satu pasangan calon. Dalam rangka menyambut Pilkada tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum melakukan implementasi sosialisasi dengan melakukan dua pendekatan, yaitu dengan pendekatan ofensif dan pendekatan defensif. Pendekatan ofensif yaitu dilakukan untuk memperluas jangkauan kepada pemilih pemula, dan pendekatan defensif yaitu dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan partisipasi dari pemilih yang telah berpengalaman. Strategi sosialisasi ini dilakukan dengan berbagai metode, seperti metode secara langsung yaitu meliputi seminar dan gerbek pasar, dan sosialisasi meliputi media sosial. Dan tentunya seorang pemimpin dalam perpolitikan harus selalu mengedepankan tentang etika politik. Nah, apa sih etika politik itu? Etika politik merupakan salah satu landasan moral yang menjadi pedoman bagi tindakan dan perilaku pemimpin dalam arena politik. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atau jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana fenomena dalam konteks netralitas kepala daerah dalam pelaksanaan pilkada di Kabupaten Serang. Yang kedua yaitu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini yaitu dengan menggunakan studi kasus, di mana penelitian ini akan meneliti secara mendalam bagaimana kasus pilkada yang ada di Kabupaten Serang dan bagaimana peran kepala daerah dalam menjaga netralitasnya dalam proses pilkada. Yang ketiga yaitu lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini yaitu bertempat di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, di mana Kabupaten Serang ini dipilih karena Kabupaten Serang adalah salah satu kabupaten yang telah melaksanakan pemilihan suara ulang yang diakibatkan oleh ketidaknetralan dari kepala daerah.
Yang keempat yaitu data penelitian. Kita menggunakan dua data, yang pertama yaitu data primer dan yang kedua data sekunder. Di mana data primer ini kita bisa dapatkan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, dan yang kedua yaitu dengan data sekunder. Kita bisa mencari di jurnal, artikel media, atau bahkan di buku. Yang kelima yaitu teknik pengumpulan data. Dengan teknik pengumpulan data, kita bisa melakukan wawancara dengan para penyelenggara pilkada di Kabupaten Serang, seperti KPU, Bawaslu, atau penyelenggara di kecamatan. Yang keenam yaitu etika penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan etika yang telah berlaku dalam penelitian. Yang pertama yaitu kita menjaga kerahasiaan dari identitas yang kita wawancara, dan yang kedua kita bisa mendapatkan izin yang tertulis. Dan yang terakhir yaitu sumber literatur. Dalam penyusunan penelitian ini, tentunya kelompok kami menggunakan sumber literatur yang relevan terkait tentang netralitas kepala daerah dalam pilkada di Kabupaten Serang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.